Namaku Siti Rahmawati. Usiaku sekarang sudah 65 tahun dan aku ingin menceritakan kisah yang mengubah hidupku selamanya. Kisah tentang bagaimana putriku, Dewi, membuangku ke desa terpencil saat pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Dia bilang, untuk kebaikanku, untuk melindungiku dari virus mematikan itu. Tapi, yang tidak dia sadari, keputusannya justru membuat kami berdua menderita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setahun yang lalu, aku berdiri sendirian di tengah desa yang asing bagiku. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik yang menyala sepanjang hari, hanya keheningan dan rasa sepi yang mencekik. Dewi sudah pergi, meninggalkanku tanpa berdiskusi, tanpa memberi kesempatan untuk bicara. Dan setahun kemudian, dia datang kembali dengan wajah penuh panik dan air mata yang tidak berhenti mengalir. Ternyata, dia lupa satu hal penting yang membuatnya menyesal seumur hidup. Tapi mari kita mulai dari awal, dari hari-hari ketika hidup kami masih normal, sebelum pandemi mengubah segalanya. Jakarta tahun 2019 adalah rumah yang hangat bagiku. Aku tinggal di rumah sederhana di kawasan Cempaka Putih bersama Dewi, anak perempuanku satu-satunya. Suamiku, almarhum Bapak Gunawan, sudah meninggal 5 tahun sebelumnya karena sakit jantung. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam, tapi Dewi selalu ada di sampingku. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di kawasan Sudirman. Gajinya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kehidupan kami berdua. Setiap pagi, aku membangunkan Dewi pukul 5. Aku menyiapkan sarapan untuknya, nasi goreng dengan telur mata sapi, atau kadang bubur ayam jika dia ingin sesuatu yang lebih ringan. Kami sarapan bersama di meja makan kecil sambil mendengarkan berita di televisi. Dewi selalu cerita tentang pekerjaannya, tentang bos yang cerewet atau teman kantor yang baru punya bayi. Aku mendengarkan dengan senang hati karena itulah cara kami terhubung. Ibu, hari ini aku mungkin pulang telat ya. Ada meeting penting sama klien dari Singapura, kata Dewi suatu pagi sambil menyuap nasi goreng. Tidak apa-apa nak, ibu tunggu. Nanti ibu masakkan sayur asam kesukaanmu untuk makan malam, jawabku sambil tersenyum. Hidupku sederhana. Setiap hari setelah Dewi berangkat kerja, aku merapikan rumah, mencuci pakaian, dan kadang pergi ke pasar tradisional di ujung gang untuk membeli sayuran segar. Para pedagang di pasar sudah mengenalku. Bu Tini yang jual sayur selalu memberi diskon untukku. Pak Udin yang jual ayam selalu memberiku potongan yang paling bagus. Bu Siti, hari ini ada bayam segar nih. Baru datang dari Bogor pagi ini, kata Bu Tini sambil menunjukkan ikatan bayam hijau segar. Berapa harganya Bu? Tanyaku. Untuk Ibu Siti, 5.000 saja seikatan. Sudah saya kasih harga teman. Aku tersenyum dan membeli 2 ikat. Kehidupan seperti ini membuatku merasa berguna. Aku bukan beban. Aku adalah ibu yang mengurus rumah, yang menunggu anaknya pulang kerja dengan makanan hangat. Sore harinya, aku menonton televisi di ruang tamu sambil menunggu Dewi pulang. Acara favoritku adalah sinetron yang tayang jam 5 sore. Tapi hari itu, acaraku terganggu oleh berita yang terus-menerus muncul di berbagai stasiun televisi. Berita tentang virus baru yang muncul di Wuhan, Cina. Virus yang disebut-sebut mematikan dan menyebar dengan cepat. Pemerintah Cina mengonfirmasi kematian pertama akibat virus corona yang misterius ini, kata pembaca berita dengan wajah serius. Para ahli kesehatan dunia khawatir virus ini bisa menyebar ke negara-negara lain. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Cina kan jauh dari Indonesia. Aku pikir itu bukan urusan kami, tapi ternyata aku salah besar. Bulan-bulan berlalu dan berita tentang virus corona terus memenuhi layar televisi. Virus itu menyebar ke Italia, ke Spanyol, ke Amerika. Ribuan orang meninggal, rumah sakit kehabisan tempat. Gambar-gambar mengerikan dari luar negeri membuat hatiku tidak tenang. Dan pada bulan Maret 2020, berita yang kami takutkan akhirnya datang.
kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia. Jakarta berubah dalam semalam. Orang-orang mulai panik. Supermarket diserbu pembeli yang menimbun sembako. Masker habis di apotek-apotek. Hand sanitizer harganya melonjak 10 kali lipat. Dewi pulang kerja dengan wajah cemas yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Ibu, kantorku mau WFH mulai minggu depan. Work from home, aku akan kerja dari rumah," kata Dewi sambil melepas sepatunya di pintu. "Syukurlah, jadi ibu bisa lihat kamu setiap hari," jawabku dengan polos. Tapi Dewi tidak tersenyum, wajahnya tegang. "Ibu, ini serius. Virus ini berbahaya, apalagi untuk orang tua. Kata berita, yang paling rentan meninggal itu orang lanjut usia seperti ibu." Kata-katanya menusuk, meskipun aku tahu dia tidak bermaksud jahat. "Ibu masih kuat, Nak. Jangan khawatir." "Tapi ibu sudah 65 tahun. Kalau ibu kena virus ini..." Dewi tidak melanjutkan kalimatnya. Air matanya berkaca-kaca. Aku mendekati Dewi dan memeluknya. "Kita akan hati-hati. Kita akan cuci tangan terus, pakai masker kalau keluar. Kita akan baik-baik saja." Tapi dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Dewi. Ada jarak yang mulai tercipta di antara kami. Jarak yang tidak kasat mata, tapi terasa sangat nyata. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang mencekam. Pemerintah mengumumkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jakarta lockdown, jalan-jalan yang biasanya ramai macet sekarang lengang. Toko-toko tutup, orang-orang hanya keluar rumah untuk hal yang sangat mendesak. Dan setiap hari, angka kasus COVID-19 terus meningkat. Ratusan orang terinfeksi, puluhan orang meninggal. Dewi menghabiskan hampir sepanjang hari di kamarnya, menghadap laptop. Rapat virtual demi rapat virtual. Video call dengan klien. Deadline yang menumpuk. Stresnya semakin terlihat. Dia mulai jarang makan bersamaku. Kadang, dia membawa laptop ke meja makan. Matanya tidak pernah lepas dari layar, meski sedang menyuap nasi. "Dewi, makan yang benar. Laptopnya ditutup dulu," tegurku suatu hari. "Ibu, ini penting. Aku lagi deadline," jawab Dewi dengan nada ketus yang tidak biasa. Aku terdiam. Aku tidak ingin membuat Dewi semakin stres. Tapi aku mulai merasa seperti penganggu di rumahku sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air, dan aku mendengar suara Dewi berbicara di telepon. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, sehingga suaranya terdengar jelas. "Aku stres, Rin. Ibuku sudah tua, usianya 65 tahun. Kalau dia kena COVID, pasti parah. Aku tidak sanggup ngurusnya kalau dia sakit. Rumah sakit sekarang penuh semua." Kata berita, banyak orang tua yang meninggal karena tidak dapat tempat di ICU. Aku membeku di tempat. Hatiku terasa tercabik. Apa maksud Dewi? Aku jadi beban? Aku mikir, mungkin lebih baik kalau ibu di tempat yang aman, jauh dari Jakarta. Di Jakarta ini bahaya banget, kasusnya tinggi. Aku takut ibu tertular. Lanjut Dewi. Teman di seberang telepon berkata sesuatu yang tidak bisa kudengar. "Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa fokus kerja kalau terus khawatir sama ibu. Aku harus mikirin solusinya." Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Air yang ingin kuminum terlupakan. Tidurku tidak nyenyak malam itu. Aku terus memikirkan percakapan yang baru kudengar. Apa Dewi benar-benar menganggapku beban? Apa kekhawatirannya tentang keselamatanku? Atau tentang kerepotannya jika aku sakit? Beberapa hari kemudian, Dewi duduk di sampingku saat aku sedang menonton televisi. Wajahnya terlihat serius. "Ibu, aku mau bicara," katanya pelan. Aku mematikan televisi dan menghadap Dewi. "Ada apa, Nak?" "Ibu, Jakarta sekarang tidak aman. Setiap hari kasusnya bertambah. Aku khawatir sama ibu. Usia ibu sudah tidak muda lagi. Kalau tertular virus ini, bisa berbahaya." "Ibu tahu, Nak. Makanya ibu jarang keluar rumah. Ibu hanya ke pasar seminggu sekali, itu pun pakai masker. Tapi tetap saja berisiko, Bu. Aku mikir..." Dewi terlihat ragu melanjutkan. "Aku mikir, mungkin lebih baik kalau ibu tinggal di desa, di luar Jakarta. Kasusnya di desa jauh lebih sedikit daripada di Jakarta.
Ibu akan lebih aman di sana. Aku terkejut. Desa mana, Nak? Kita tidak punya saudara di desa. Aku sudah cari informasi. Ada desa di Jawa Tengah yang kasusnya nol. Tidak ada COVID sama sekali di sana. Aku bisa sewa rumah kecil untuk ibu. Ibu tinggal di sana sampai pandemi selesai. Setelah aman, ibu bisa pulang lagi ke Jakarta. Tapi ibu tidak kenal siapa-siapa di sana, Nak. Ibu sendirian. Tenang, Bu. Aku akan urus semuanya. Aku akan kirim uang setiap bulan untuk kebutuhan ibu. Ini demi kebaikan ibu, Bu. Ibu akan sehat dan aman di sana. Aku ingin protes. Aku ingin bilang bahwa aku tidak mau berpisah dengan Dewi. Aku ingin bilang bahwa aku tidak takut COVID. Yang aku takut adalah kesepian. Tapi melihat wajah Dewi yang penuh keyakinan, kata-kata itu zastraf di tenggorokanku. Mungkin dia benar. Mungkin aku memang akan lebih aman di desa. Mungkin aku memang jadi beban untuk Dewi di tengah pekerjaannya yang menumpuk. Kapan ibu harus berangkat? Tanyaku dengan suara pelan. Minggu depan, aku sudah urus semuanya, Bu. Sudah sewa rumahnya juga. Sudah diurus semuanya, tanpa bertanya padaku terlebih dahulu. Tapi aku diam saja. Aku tidak ingin membuat Dewi semakin stres. Minggu berikutnya datang terlalu cepat. Aku mengemas beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil. Dewi bilang, tidak perlu bawa banyak barang, cukup yang penting-penting saja. Pagi itu, Dewi sudah menyiapkan mobilnya di depan rumah. Mobil tua Suzuki Karimun yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi masih berjalan dengan baik. Ibu, ayo kita berangkat. Perjalanan jauh, Bu. Kira-kira 8 jam, kata Dewi sambil memasukkan tasku ke bagasi. Aku menoleh ke rumah kami untuk terakhir kalinya. Rumah yang sudah kutinggali selama puluhan tahun. Rumah yang penuh kenangan bersama almarhum suamiku dan Dewi. Hatiku terasa berat, tapi aku tidak mau menunjukkan kesedihanku di depan Dewi. Perjalanan itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. 8 jam duduk di mobil, melewati jalan tol yang lengang karena PSBB, melewati kota-kota yang sepi karena lockdown. Dewi tidak banyak bicara. Matanya fokus ke jalan. Aku mencoba membuka percakapan beberapa kali, tapi jawaban Dewi selalu singkat. Dewi, desa yang kita tuju itu seperti apa? Desa kecil, Bu. Tenang, sepi. Ibu pasti suka. Apa ada pasar di sana? Ada, Bu. Ada pasar tradisional. Berapa lama ibu harus tinggal di sana? Sampai pandemi selesai, Bu. Mungkin beberapa bulan. Beberapa bulan. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Beberapa bulan tanpa Dewi. Beberapa bulan di tempat asing tanpa orang yang kukenal. Kami tiba di desa itu sore harinya, saat matahari sudah mulai condong ke barat. Desanya memang terpencil. Jalan masuknya sempit, hanya muat 1 mobil. Di kiri kanan jalan adalah sawah yang menguning. Sesekali tampak gubuk-gubuk kecil milik petani. Anak-anak berlarian di jalan tanah, bermain kejar-kejaran. Mereka menatap mobil kami dengan penasaran. Mungkin jarang ada mobil lewat di desa ini. Rumah yang disewa Dewi untukku adalah rumah kecil di ujung desa. Rumah kayu sederhana dengan atap genteng yang sebagian sudah lumutan. Ada teras kecil di depan dan 2 kamar di dalam. Tidak ada pagar. Halaman depannya langsung berbatasan dengan jalan tanah. Ini rumahnya, Bu, kata Dewi sambil membuka pintu mobil. Aku turun dan menatap rumah itu. Hatiku semakin berat. Ini akan jadi rumahku untuk beberapa bulan ke depan. Dewi membantuku membawa tas masuk. Rumahnya kosong, hanya ada kasur tua di salah satu kamar, meja kecil, dan 2 kursi plastik. Tidak ada televisi, tidak ada kulkas, tidak ada apapun yang membuat rumah ini terasa seperti rumah. Ibu, aku sudah bayar sewa 6 bulan. Pemilik rumahnya baik, namanya Pak Harto. Dia tinggal di rumah sebelah. Kalau ibu butuh apa-apa, bisa minta tolong ke Pak Harto, kata Dewi sambil meletakkan tasku di kasur. Kamu tidak tinggal, Nak? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Tidak, Bu. Aku harus balik ke Jakarta. Besok aku harus kerja. Tapi tenang, aku akan kirim uang untuk kebutuhan ibu setiap bulan. Ibu jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dewi memelukku sebentar.
pelukan yang terasa tergesa-gesa dan dingin. "Ibu, aku pergi dulu ya. Aku harus sampai Jakarta sebelum malam." "Dewi, tunggu." Tapi Dewi sudah berjalan cepat ke mobilnya. Aku mengikutinya keluar, berdiri di teras kecil rumah kayu itu. Dewi melambaikan tangan dari dalam mobil. Lalu, mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan jejak debu di jalan tanah. Aku berdiri di sana, mematung, menonton mobilnya semakin mengecil, sampai akhirnya menghilang di tikungan jalan. Dan baru saat itu, aku menyadari, aku benar-benar sendirian sekarang. Di tempat yang tidak ku kenal, tanpa siapa-siapa. Aku masuk kembali ke rumah. Hening, sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik yang mulai bernyanyi saat senja tiba. Aku duduk di kursi plastik dan menatap kosong ke dinding kayu yang sudah lapuk. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku menangis dalam diam karena tidak ada yang bisa mendengar tangisanku. Hari pertama di desa itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Kasur yang keras dan bau apek membuatku tidak nyaman. Tapi yang paling membuatku tidak bisa tidur adalah rasa sepi yang mencekik. Aku merindu rumahku di Jakarta. Aku merindu Dewi. Aku merindu kehidupan normalku. Pagi harinya, aku bangun dengan badan pegal-pegal. Aku mencoba menyalakan HP-ku untuk menghubungi Dewi, tapi tidak ada sinyal. Aku berjalan keluar rumah, mengangkat HP tinggi-tinggi, berharap mendapat satu bar sinyal. Tidak ada. Aku mencoba di belakang rumah. Tidak ada. Aku bahkan berjalan sampai ke ujung jalan. Tetap tidak ada sinyal. Kepanikan mulai menyelimutiku. Bagaimana aku bisa menghubungi Dewi jika tidak ada sinyal? Bagaimana kalau ada keadaan darurat? Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Aku duduk di teras, menatap sawah di depan rumah. Para petani sudah mulai bekerja, membajak sawah dengan kerbau. Mereka tampak tidak peduli dengan pandemi. Hidup mereka berjalan seperti biasa. Seorang bapak tua keluar dari rumah sebelah. Dia memandangku dengan ramah. "Selamat pagi, Bu. Ibu baru pindah ke sini ya?" "Saya Pak Harto, tetangga Ibu." Aku mencoba tersenyum. "Selamat pagi, Pak. Iya, saya baru kemarin." "Ibu tinggal sendiri?" "Iya, Pak. Anak saya yang sewa rumah ini untuk saya." Pak Harto mengangguk-angguk. "Wah, baik sekali anak Ibu. Tapi kenapa Ibu tinggal sendiri? Kenapa tidak sama anaknya?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apa aku harus bilang bahwa anakku membuangku ke sini karena takut aku jadi beban? "Anak saya kerja di Jakarta, Pak. Dia khawatir saya kena COVID di sana." "Oh iya, saya dengar di kota besar memang bahaya sekarang. Tapi Ibu tenang saja, di desa ini aman. Belum ada kasus COVID. Kami semua sehat." "Pak, saya mau tanya, apa ada sinyal telepon di sini?" Pak Harto tersenyum getir. "Tidak ada, Bu. Desa ini memang terpencil. Sinyal tidak sampai ke sini. Kalau mau telepon, Ibu harus jalan ke kecamatan, kira-kira 5 kilometer dari sini. Di sana ada wartel." 5 kilometer? Bagaimana aku bisa jalan sejauh itu di usiaku?" "Pak, kalau listrik?" "Ada, Bu. Tapi cuma nyala beberapa jam sehari. Biasanya sore dari jam 5 sampai jam 9 malam. Pemerintah desa lagi usaha perbaiki, tapi prosesnya lama." Hatiku semakin tenggelam. Tidak ada sinyal. Listrik cuma beberapa jam. Ini bukan tempat yang aman. Ini seperti penjara. "Ibu sudah sarapan?" tanya Pak Harto. Aku menggeleng. Aku bahkan tidak tahu di mana pasar terdekat. "Saya minta istri saya bawakan nasi untuk Ibu. Tunggu sebentar ya, Bu." Pak Harto masuk ke rumahnya dan beberapa menit kemudian keluar dengan seorang ibu paruh baya. Wajahnya ramah dengan senyum yang tulus. "Selamat pagi, Bu. Saya Bu Sari, istri Pak Harto. Ini ada nasi goreng untuk sarapan Ibu. Makan dulu ya, Bu. Pasti capek dari perjalanan jauh." Bu Sari menyerahkan piring nasi goreng yang masih hangat. Aku menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan." "Tidak apa-apa, Bu. Kita tetangga, harus saling tolong."
Nanti siang kalau ibu mau ke pasar, saya antarkan ya. Pasarnya agak jauh, takutnya ibu tersesat. Kebaikan Pak Harto dan Bu Sari membuatku sedikit lega. Setidaknya ada orang baik di tempat ini. Tapi, tetap saja, mereka bukan keluargaku. Mereka bukan Dewi. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang berat. Uang yang dititipkan Dewi padaku mulai menipis. Aku mencoba berhemat, tapi harga-harga di desa ini, meski lebih murah dari Jakarta, tetap menguras uangku karena aku harus membeli segalanya. Dari beras, minyak goreng, sampai sabun mandi. Aku menunggu Dewi mengirim uang seperti janjinya. Tapi, bagaimana dia bisa transfer kalau aku tidak punya HP yang bisa terima notifikasi? Aku bahkan tidak bisa cek rekening karena tidak ada ATM di desa ini. 2 minggu berlalu. Uangku tinggal sedikit. Aku mulai panik. Aku mencoba jalan ke kecamatan untuk telepon Dewi dari wartel. Tapi jalannya terlalu jauh dan kakiku sudah tidak sekuat dulu. Setelah jalan 1 kilometer, aku harus berhenti karena kehabisan napas. Aku duduk di pinggir jalan, menangis dalam frustasi. Seorang pemuda yang lewat dengan sepeda motor berhenti. "Ibu, tidak apa-apa? Ibu mau kemana?" "Saya mau ke kecamatan, Nak. Tapi sepertinya saya tidak kuat jalan." "Saya antar, Bu." "Naik, Bu." Pemuda itu dengan baik hati mengantarku ke kecamatan. Aku berterima kasih berkali-kali. Di wartel, aku mencoba menghubungi nomor Dewi. Nada panggil terdengar, tapi tidak ada yang angkat. Aku coba lagi. Tetap tidak ada yang angkat. Aku coba kirim SMS, tapi tidak ada balasan. Aku pulang ke desa dengan hati yang lebih hancur. Apa Dewi sengaja tidak mengangkat teleponku? Apa dia sudah melupakanku? Minggu ketiga, uangku habis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku malu untuk minta tolong ke Pak Harto dan Bu Sari lagi. Mereka sudah terlalu banyak membantuku. Aku mencoba bertahan dengan makan seadanya. Nasi dengan garam dan kecap yang masih tersisa. Suatu sore, Bu Sari datang ke rumahku dengan piring sayur dan lauk. "Bu Siti, ini saya bawakan sayur asem dan tempe goreng. Kebetulan saya masak banyak." Aku tahu itu bohong. Bu Sari pasti tahu aku kehabisan uang. Tapi kebangsaannya membuatku menangis. "Terima kasih Bu Sari. Maaf, saya terus merepotkan." "Tidak apa-apa Bu Siti. Saya lihat ibu kelihatan kurus. Ibu harus makan yang cukup. Nanti kalau anak ibu kirim uang, ibu ganti saja." Tapi uang dari Dewi tidak pernah datang. 1 bulan berlalu. 2 bulan berlalu. Aku sekarang benar-benar bergantung pada kebaikan Pak Harto, Bu Sari, dan beberapa warga desa lainnya. Mereka bergantian membawakan makanan untukku. Kadang, Bu Tini, tetangga di seberang jalan, mengajakku makan di rumahnya. Kadang, Pak Joko, petani yang sawahnya di belakang rumahku, membawakan hasil panen, jagung, ubi, atau sayuran. Aku merasa sangat bersalah. Aku jadi beban untuk orang-orang yang bahkan tidak kenalku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku terjebak di sini, tanpa uang, tanpa cara untuk menghubungi Dewi. Suatu hari, Pak Harto datang dengan tawaran. "Bu Siti, kalau ibu tidak keberatan, ibu bisa bantu di sawah saya. Pekerjaan ringan saja, seperti tanam padi atau panen. Saya akan bayar ibu. Tidak banyak, tapi setidaknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari." Aku terkejut. Kerja di sawah, di usiaku yang sudah 65 tahun, tapi aku tidak punya pilihan. "Terima kasih Pak Harto, saya mau." Dan mulai hari itu, aku bekerja di sawah. Tanganku yang biasa memasak dan menyapu rumah sekarang harus menanam padi di lumpur sawah. Kakiku yang biasa pakai sandal sekarang harus menginjak tanah becek. Punggungku yang sudah tua harus membungkuk berjam-jam. Tapi aku melakukannya karena aku harus bertahan hidup. Para petani di desa itu baik. Mereka mengajariku cara menanam padi dengan sabar. Mereka tidak menertawakanku saat aku jatuh di lumpur. Mereka membantuku bangun dan membersihkan lumpurku dengan senyum. "Bu Siti hebat, Bu. Padahal usianya sudah tidak muda, tapi masih mau kerja keras," kata Bu Sari suatu hari sambil menanam padi di sebelahku. "Saya tidak punya pilihan, Bu.
Anak saya tidak kirim uang. Saya harus cari makan sendiri. Bu Sari terdiam sebentar. Anak ibu pasti sibuk, Bu. Jangan marah sama dia. Mungkin dia lupa. Lupa? Bagaimana seorang anak bisa lupa pada ibunya? Tapi aku tidak menjawab. Aku terus menanam padi, membiarkan air mataku bercampur dengan keringat di wajahku. Malam harinya, setelah mandi dan makan malam sederhana, nasi dengan sayur yang dibawakan Bu Sari, aku duduk sendirian di teras rumahku. Langit malam di desa sangat indah. Bintang-bintang bertabur, tidak terhalang polusi seperti di Jakarta. Tapi, keindahan itu tidak membuat hatiku tenang. Aku merindu Dewi. Aku ingin pulang ke Jakarta. Aku ingin tidur di kasurku yang empuk, menonton televisi, mendengar suara kendaraan di jalan depan rumah. Tapi, semua itu terasa sangat jauh sekarang. Seperti mimpi yang tidak akan pernah kembali. Musim berganti di desa kecil itu. Hujan datang dan pergi. Sawah yang hijau berubah menjadi kuning saat panen tiba, lalu hijau kembali saat ditanami bibit baru. Aku sudah tidak lagi menghitung hari. Waktu terasa berjalan sangat lambat, tapi entah bagaimana, sudah hampir setahun aku tinggal di tempat ini. Kehidupanku sekarang sangat berbeda dari setahun yang lalu. Aku bukan lagi Siti Rahmawati yang tinggal di rumah nyaman di Jakarta, yang pekerjaannya hanya mengurus rumah dan menunggu anak pulang kerja. Sekarang aku adalah Bu Siti, petani tua yang bekerja keras di sawah setiap hari untuk bisa makan. Tanganku sudah penuh kapalan. Kulitku yang dulu putih sekarang menjadi coklat kehitaman karena terik matahari. Punggungku sering sakit, tapi aku sudah terbiasa. Warga desa sudah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, ikut mengaji bersama ibu-ibu di mushola kecil di tengah desa. Setelah subuh, kami sarapan bersama, kadang di rumah Bu Sari, kadang di rumah Bu Tini. Mereka selalu menyiapkan porsi untukku. Lalu kami pergi ke sawah bersama-sama, bekerja sampai duhur, pulang untuk istirahat dan makan siang, lalu kembali ke sawah sampai ashar. Bu Siti, hari ini kita panen jagung ya? Pak Harto bilang, jagungnya sudah siap, kata Bu Sari suatu pagi sambil menyerahkan sebungkus nasi goreng untukku. Baik Bu, saya ikut, jawabku sambil menerima nasi goreng itu dengan penuh syukur. Kami berjalan bersama ke ladang jagung Pak Harto. Pagi itu, udaranya sejuk, embun masih membasahi daun-daun jagung. Beberapa ibu lainnya sudah sampai duluan, Bu Tini, Bu Yati, dan Bu Lastri. Mereka menyambutku dengan senyum hangat. Bu Siti, sehat? Tanya Bu Yati sambil memetik tongkol jagung. Alhamdulillah sehat Bu, jawabku sambil mulai ikut memetik. Kami bekerja sambil mengobrol. Mereka cerita tentang kehidupan mereka, tentang anak-anak mereka yang sudah menikah dan punya anak, tentang cucu-cucu yang lucu, tentang suami-suami mereka yang kadang menyebalkan tapi mereka cintai. Aku hanya mendengarkan, sesekali tertawa, mendengar cerita-cerita mereka. Tapi, dalam hati, aku merasa iri. Mereka punya keluarga yang utuh. Sementara aku punya anak yang membuangku. Bu Siti punya cucu? Tanya Bu Lastri tiba-tiba. Aku menggeleng. Anak saya belum menikah, Bu. Wah, anak ibu berapa umur? 32 tahun. Sudah waktunya menikah dong, Bu. Ibu harus carikan jodoh. Nanti Bu Siti kesepian kalau tidak punya cucu. Kesepian. Kata itu menusuk. Aku sudah kesepian, bahkan dengan anak yang masih hidup. Iya, Bu. Nanti saya bilang ke anak saya. Bohong. Aku bahkan tidak bisa menghubungi Dewi. Siang itu kami selesai memanen jagung. Pak Harto membagi hasil panen untuk semua yang membantu. Aku mendapat 3 karung jagung. Bu Siti, ini untuk Ibu. Bisa untuk makan atau dijual ke pasar, kata Pak Harto sambil memasukkan jagung ke karung. Terima kasih Pak Harto, Bapak sudah terlalu baik sama saya. Sama-sama Bu, Bu Siti sudah seperti keluarga sendiri. Kami senang bisa membantu. Keluarga. Kata itu membuat mataku berkaca-kaca. Orang-orang asing ini memperlakukanku seperti keluarga, sementara anak kandungku sendiri melupakanku
Malam harinya, aku duduk di teras rumahku sambil mengupas jagung. Aku akan rebus beberapa untuk makan malam dan sisanya akan kujual ke pasar besok. Langit malam begitu indah, rembulan purnama menerangi desa dengan cahaya lembut. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan menciptakan simfoni malam yang menenangkan. Tapi hatiku tidak tenang. Sudah hampir setahun Dewi meninggalkanku di sini. Tidak ada kabar sama sekali. Aku mencoba pergi ke wartel di kecamatan beberapa kali, menelepon nomornya, tapi tidak pernah diangkat. Aku kirim SMS berkali-kali, tapi tidak ada balasan. Aku mulai berpikir hal-hal yang mengerikan. Apa Dewi kenapa-kenapa? Apa dia sakit? Apa dia kecelakaan? Atau lebih buruk lagi, apa dia dengan sengaja melupakanku? Ya Allah, tolong jaga anakku. Apapun yang terjadi, tolong buat dia sehat dan selamat. Doaku dalam hati sambil menatap bulan. Kehidupan terus berjalan. Musim hujan datang dengan lebat. Sawah-sawah tergenang air. Pekerjaan di sawah terhenti untuk sementara. Warga desa menggunakan waktu ini untuk memperbaiki rumah, membuat anyaman bambu atau kerajinan tangan lainnya untuk dijual. Bu Sari mengajariku cara menganyam bambu menjadi keranjang. Bu Siti, nanti kalau sudah jadi, bisa dijual ke pasar. Harganya lumayan, bisa 20.000 sampai 30.000 per keranjang. Aku belajar dengan tekun. Tanganku yang sudah tua dan kaku harus berlatih keras untuk menganyam bambu yang keras dan tajam. Jari-jariku terluka beberapa kali, tapi aku tidak menyerah. Aku harus bisa menghasilkan uang sendiri. Aku tidak mau terus-terusan bergantung pada kebaikan orang lain. Setelah seminggu berlatih, akhirnya aku berhasil membuat keranjang pertamaku. Bentuknya tidak sempurna, ada bagian yang miring dan anyamannya tidak rapi, tapi aku bangga. Ini hasil karyaku sendiri. Bu Siti hebat. Untuk pemula, ini sudah bagus. Puji Bu Sari sambil memeriksa keranjangku. Terima kasih Bu Sari, semua berkat ajaran Ibu. Besok kita ke pasar ya Bu, kita jual keranjang-keranjang ini. Keesokan harinya, kami pergi ke pasar dengan keranjang-keranjang anyaman. Bu Sari membawa 10 keranjang, sementara aku hanya membawa 2, hasil karyaku yang pertama. Pasar sangat ramai. Pedagang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Pembeli tawar-menawar dengan keras. Bau ikan, sayur, dan rempah-rempah bercampur jadi satu. Kami menemukan tempat kosong di ujung pasar dan mulai berjualan. Bu Sari sangat lihai. Dia tahu cara menarik pembeli, cara menawarkan dengan harga yang pas, cara membuat pembeli merasa dapat barang bagus. Aku belajar banyak darinya. Bu, beli keranjang. Ini keranjang anyaman tangan, kuat dan awet. Tawar Bu Sari pada seorang ibu yang lewat. Ibu itu berhenti dan memeriksa keranjang. Berapa harganya? 25.000 saja, Bu. 20.000 boleh tidak? Wah, tidak bisa, Bu. Ini murni anyaman tangan, butuh waktu 2 hari untuk buat satu keranjang. 23.000 deh, harga teman. Ibu itu berpikir sebentar, lalu mengangguk. Ya sudah, saya ambil 2. Aku terkesan dengan cara Bu Sari berjualan. Aku mencoba menirunya saat ada pembeli menghampiriku. Bu, boleh lihat keranjangnya? Tanya seorang bapak tua. Silakan Pak, ini keranjang buatan sendiri, kuat, kataku sambil menyerahkan keranjang. Bapak itu memeriksa dengan teliti. Anyamannya agak tidak rata ya Bu, berapa harganya? Aku gugup. 20.000 Pak. 15.000 ya Bu, anyamannya kan tidak rapi. Aku melihat Bu Sari, dia mengangguk halus, pertanda aku harus terima tawarannya. Baik Pak, 15.000. Bapak itu membayar dan membawa keranjangku. Aku menatap uang 15.000 di tanganku. Ini uang pertama yang kukumpulkan dengan kerja kerasku sendiri sejak setahun di desa ini. Air mataku menetes, bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Bu Siti, kenapa menangis? Tanya Bu Sari khawatir. Tidak Bu, saya hanya senang. Ini uang pertama saya dari hasil kerja sendiri.
Bu Sari tersenyum dan menepuk bahuku. Bu Siti hebat, ibu sudah mandiri sekarang. Mandiri. Kata itu terdengar asing tapi membanggakan. Aku memang sudah mandiri sekarang. Aku tidak lagi menunggu uang dari Dewi yang tidak pernah datang. Aku bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, bertahan hidup sendiri. Bulan-bulan berikutnya, aku semakin rajin membuat anyaman. Aku tidak hanya membuat keranjang, tapi juga kipas, tatakan gelas, dan wadah kue. Bu Sari mengajariku berbagai model dan teknik. Anyamanku semakin rapi. Pembeli di pasar mulai mengenalku. Mereka memanggilku Bu Siti Penganyam. Bu Siti, minggu depan ada keranjangnya lagi tidak? Saya mau pesan 5 buah untuk acara pengajian di rumah, kata seorang ibu muda di pasar. Insya Allah ada, Bu. Nanti saya buatkan, jawabku dengan semangat. Kehidupan mulai terasa lebih ringan. Aku punya penghasilan sendiri. Aku punya rutinitas. Aku punya teman-teman yang peduli. Tapi tetap saja, ada lubang besar di hatiku yang tidak bisa diisi oleh apapun. Lubang bernama Dewi. Setiap malam sebelum tidur, aku berdoa untuk Dewi. Aku berdoa agar dia sehat, agar dia bahagia, agar dia tidak melupakan ibunya yang ada di desa terpencil ini. Aku mencoba tidak marah padanya. Aku mencoba memahami, mungkin dia sangat sibuk, mungkin dia tidak bisa menghubungiku karena pandemi, mungkin dia kesulitan mengirim uang karena bank-bank tutup. Tapi semakin lama, pembelaan-pembelaan itu semakin sulit dipercaya, bahkan oleh diriku sendiri. Sudah setahun penuh. Tidak mungkin dia tidak bisa menghubungiku sama sekali selama setahun. Suatu malam, aku bermimpi tentang Dewi. Dalam mimpi itu, dia masih kecil, mungkin berusia 7 atau 8 tahun. Kami sedang di taman dan dia berlari-lari mengejar kupu-kupu. Aku duduk di bangku taman sambil menontonnya dengan senyum. Tiba-tiba, Dewi kecil itu berlari ke arahku dan memelukku. "Ibu, aku sayang ibu," katanya dengan suara anak-anak yang lucu. "Ibu juga sayang Dewi," jawabku sambil mengusap rambutnya yang halus. "Ibu, jangan tinggalkan aku ya." "Tidak akan sayang, ibu akan selalu ada untuk Dewi." Tapi tiba-tiba Dewi kecil itu berubah menjadi Dewi dewasa. Wajahnya dingin. Dia melepaskan pelukannya. "Maaf Bu, tapi ibu harus pergi. Ibu jadi beban untuk saya." "Dewi, jangan." Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahiku. Jantungku berdebar keras. Aku duduk di kasur tua itu, dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela kecil. Mimpi buruk. Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Aku duduk di teras, membiarkan udara malam yang sejuk menenangkan hatiku yang kacau. Suara kodok dan jangkrik terdengar sangat keras di malam yang sunyi. Ya Allah, kapan penderitaan ini akan berakhir? Bisikku pada angin malam. Waktu terus berjalan. Aku sudah kehilangan harapan bahwa Dewi akan datang menjemputku. Aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin aku akan menghabiskan sisa hidupku di desa ini. Mungkin ini takdirku. Mungkin Allah menakdirkan aku untuk tinggal di sini, jauh dari anak yang kulahirkan dan kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, di bulan ke-11, aku sedang menganyam di teras rumahku. Cuaca sangat panas. Matahari bersinar terik, tidak ada awan di langit. Aku mendengar suara motor dari kejauhan. Itu bukan hal yang aneh. Kadang ada motor lewat mengangkut hasil panen atau membawa barang dari kecamatan. Tapi motor itu berhenti di depan rumahku. Aku menengadah dan hatiku hampir berhenti berdetak. Dewi, anakku. Dewi, dia ada di sana. Turun dari motor ojek yang mengantarnya. Dia mengenakan masker, seperti yang masih sering dipakai orang saat pandemi. Tapi aku tahu itu Dewi. Aku kenal tubuh anakku, cara jalannya, rambutnya yang diikat tinggi. Aku berdiri dengan tergesa-gesa, anyaman bambu di tanganku jatuh ke lantai teras. "Dewi," suaraku bergetar, tidak percaya. Dewi
melepas maskernya. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya sangat kurus, pipinya cekung, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia terlihat sangat lelah, seperti orang yang sudah lama sakit. Ibu, Dewi berbicara dengan suara serak. Air matanya langsung mengalir. Ibu, maafkan aku. Aku berdiri membeku. Berbagai emosi menghantamku sekaligus. Lega karena melihat Dewi masih hidup. Marah karena dia meninggalkanku setahun tanpa kabar. Khawatir karena melihat kondisinya yang buruk. Dewi berjalan tertatih-tatih ke arahku. Kakinya gemetar. Tiba-tiba dia terjatuh di tangga teras rumahku. Ibu, tolong. Suaranya lemah. Amarahku hilang seketika. Naluri keibuanku bangkit. Aku berlari ke arah Dewi, membantunya berdiri. Tubuhnya sangat ringan, seperti tidak ada isinya. Dewi, kamu kenapa? Kamu sakit? Dewi tidak menjawab. Dia hanya menangis di pelukanku. Tangisannya keras, seperti orang yang sudah menahan kesedihan terlalu lama. Aku memeluknya erat, membiarkan dia menangis di dadaku, seperti saat dia masih kecil dan terluka. Bu Sari yang mendengar keributan keluar dari rumahnya. Bu Siti, ada apa? Oh, ini anak ibu. Iya bu, tolong ambilkan air putih. Bu Sari segera masuk ke rumahnya dan keluar dengan segelas air. Aku membantu Dewi masuk ke dalam rumah, mendudukkannya di kursi plastik. Aku menyuruhnya minum air. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Dewi, kamu harus cerita ke ibu. Kamu kenapa? Tanyaku dengan lembut tapi tegas. Dewi meletakkan gelas di meja. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Ibu, aku sakit keras 6 bulan yang lalu. Jantungku serasa berhenti. Sakit apa? Bukan COVID, tumor di lambung. Aku harus operasi urgen, butuh biaya puluhan juta rupiah. Aku menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, lalu? Aku coba ambil tabungan tapi ATM-ku diblokir karena lama tidak dipakai selama pandemi. Aku coba ke bank, tapi mereka bilang aku butuh buku tabungan untuk proses pembukaan blokir. Dan baru saat itu aku ingat, Dewi menangis lagi. Aku ingat bahwa ibu yang pegang buku tabungan keluarga. Buku tabungan yang ada uang warisan dari almarhum bapak. Ratusan juta rupiah di sana, Bu. Dan aku tidak bisa mengaksesnya karena butuh tanda tangan ibu sebagai pemegang rekening bersama. Aku tercengang. Buku tabungan? Aku memang ingat buku tabungan itu. Suamiku meninggalkan warisan lumayan besar dari asuransi kantor dan tabungannya. Kami simpan uang itu untuk masa depan, untuk nikah Dewi nanti, untuk biaya kalau ada keadaan darurat. Aku yang ditetapkan sebagai pemegang rekening utama, dengan Dewi sebagai pemegang kedua. Tapi untuk transaksi besar, butuh tanda tangan kami berdua. Buku tabungan itu, aku mencoba mengingat. Aku simpan di lemari kamar, di Jakarta. Aku sudah cari di rumah, Bu. Tidak ketemu. Mungkin ibu bawa ke sini. Dewi menatapku penuh harap. Aku mencoba mengingat. Setahun yang lalu, saat Dewi mengantarku ke desa ini, apa aku membawa buku tabungan? Aku tidak yakin. Aku terlalu bingung dan sedih saat itu untuk memikirkan barang-barang penting. Tunggu. Aku masuk ke kamar, membongkar tasku yang sudah berdebu. Aku tidak pernah membongkar tas itu sejak hari pertama datang ke desa. Di dalam tas ada beberapa potong baju, foto keluarga, dan ya, ada buku tabungan itu. Aku membawanya tanpa sadar. Aku keluar kamar dengan buku tabungan di tangan. Ini, Dewi, ini buku tabungannya. Dewi menatap buku tabungan itu seperti menatap harta karun. Air matanya menetes lagi. Ibu, aku hampir mati, Bu. Aku tidak bisa operasi karena tidak ada uang. Aku terpaksa hutang ke rentenir dengan bunga gila-gilaan. Aku operasi dengan dokter yang tidak terlalu bagus karena itu, yang terjangkau dengan uang pinjaman. Aku hampir tidak selamat, Bu. Dan semua itu karena kebodohanku. Karena aku membuang ibu, yang justru aku butuhkan saat paling kritis. Aku duduk di sebelah Dewi. Tanganku gemetar memegang buku tabungan itu. Kenapa kamu tidak mencoba menghubungi ibu? Aku coba, Bu, berkali-kali.
tapi tidak ada sinyal di desa ini. Telepon ibu tidak aktif. Aku kirim SMS, tapi tidak terkirim. Aku bahkan coba datang ke sini 3 bulan lalu, tapi saat itu kondisiku masih sangat lemah pasca operasi. Aku pingsan di terminal bus, dibawa ke rumah sakit, dan tidak jadi ke sini. Baru sekarang, aku cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Aku memeluk Dewi. Kemarahan yang kurasakan sejak dia datang perlahan mencair. Dia anakku, darah dagingku. Meski dia salah, meski dia menyakitiku, dia tetap anakku. Ibu maafkan kamu, Dewi, tapi jangan ulangi lagi. Jangan pernah buat keputusan sepihak seperti ini lagi, kataku sambil mengusap rambutnya yang kusut. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Dewi terus mengulang permintaan maafnya sambil menangis di dadaku. Kami menangis bersama. Ibu dan anak yang dipisahkan oleh keputusan egois, oleh ketakutan yang berlebihan, oleh kurangnya komunikasi. Tapi kami sekarang berkumpul kembali, meski dengan luka yang dalam di hati masing-masing. Bu Sari yang menonton dari pintu dengan air mata di matanya akhirnya masuk. Bu Siti, anak ibu kelihatannya lemas sekali. Saya buatkan sup ayam ya, biar ada tenaga. Terima kasih Bu Sari, Ibu sudah terlalu banyak membantu kami. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang anak ibu sudah datang. Keluarga harus bersama. Keluarga harus bersama. Kata-kata itu sangat benar. Kami seharusnya bersama dari awal. Pandemi memang menakutkan, tapi memisahkan keluarga jauh lebih menakutkan. Malam harinya, setelah Dewi makan sup yang dibuat Bu Sari dan kondisinya sedikit membaik, kami duduk berdua di teras rumah kecil itu. Langit malam penuh bintang, seperti biasa. Tapi malam ini terasa berbeda. Malam ini aku tidak sendirian lagi. Ibu, ceritakan bagaimana ibu bertahan hidup di sini setahun ini, pinta Dewi sambil menatapku. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku kehabisan uang di minggu ketiga. Tentang bagaimana warga desa membantuku dengan memberi makanan. Tentang bagaimana aku belajar bekerja di sawah meski usiaku sudah tidak muda. Tentang bagaimana aku belajar menganyam bambu untuk menghasilkan uang sendiri. Tentang malam-malam sepi di mana aku menangis merindukan Dewi. Tentang ketakutanku bahwa Dewi sudah melupakanku. Dewi mendengarkan dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Ibu, aku tidak tahu ibu menderita sebegitu parahnya. Aku pikir ibu akan baik-baik saja. Aku kirim uang setiap bulan ke rekening ibu, tapi rupanya uang itu tidak pernah sampai karena ibu tidak bisa mengakses ATM di sini. Kamu kirim uang? Aku terkejut. Iya, Bu. Setiap tanggal 5, aku transfer 2 juta rupiah. Tapi karena ibu tidak pernah ambil, uang itu menumpuk di rekening. Aku pikir ibu tidak butuh lebih, jadi aku tidak pernah cek. Aku sangat bodoh, Bu. Aku tidak pernah mikir bahwa mungkin ibu tidak bisa akses ATM di desa terpencil ini. Aku tercengang. Jadi Dewi tidak melupakanku. Dia mengirim uang setiap bulan. Tapi karena aku tidak bisa mengakses ATM terdekat ada di kecamatan 5 kilometer jauhnya, dan aku tidak pernah berhasil sampai ke sana. Uang itu tidak terpakai. Ini kesalahanku juga, Dewi. Aku tidak cukup berusaha untuk menghubungimu. Aku terlalu mudah menyerah. Akuku. Bukan, Bu. Ini semua kesalahanku. Aku yang memutuskan membuang ibu di sini tanpa berdiskusi. Aku yang tidak pernah datang menjenguk meski sudah setahun. Aku yang terlalu egois memikirkan ketakutanku sendiri tanpa memikirkan perasaan ibu. Kami terdiam. Hanya suara jangkrik dan kodok yang memecah keheningan. Dewi, apa yang kamu rasakan saat itu? Saat kamu memutuskan membawa ibu ke sini? Tanyaku pelan. Dewi mengambil napas dalam. Aku sangat takut, Bu. Setiap hari berita di televisi menakutkan. Ribuan orang meninggal, rumah sakit penuh, jenazah dibungkus plastik karena keluarga tidak boleh lihat. Dan yang paling sering meninggal adalah orang tua, orang lanjut usia seperti ibu. Aku tidak bisa membayangkan kehilangan ibu. Jadi aku mikir, kalau aku bawa ibu ke tempat yang aman, jauh dari kota, ibu tidak akan tertular. Ibu akan selamat. Tapi kenapa kamu tidak ajak ibu berdiskusi dulu?
Karena aku tahu ibu tidak akan mau. Ibu akan bilang mau tetap di Jakarta bersama aku. Jadi aku memaksakan kehendakku. Aku pikir aku tahu yang terbaik untuk ibu. Tapi ternyata aku salah besar. Aku tidak tahu bahwa desa ini tidak ada sinyal. Listrik pun terbatas. Aku tidak pernah datang menjenguk untuk melihat kondisi ibu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, dengan kehidupanku sendiri. Aku melupakan bahwa ibu mungkin menderita di sini. Aku memegang tangan Dewi. Tangannya dingin. Kamu tidak melupakan ibu. Kamu mengirim uang setiap bulan. Kamu hanya tidak tahu kondisi sebenarnya di sini. Tapi tetap saja Dewi, keputusanmu itu menyakiti ibu. Sangat menyakiti. Ibu merasa dibuang, merasa jadi beban. Ibu merasa tidak berguna. Maafkan aku, Bu. Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan bawa ibu pulang ke Jakarta. Kita akan hidup bersama lagi, seperti dulu. Aku janji tidak akan meninggalkan ibu lagi. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan kesehatanmu? Kamu masih terlihat sangat lemah, Dewi. Aku sudah resign dari kantor lama. Operasiku membuat aku tidak bisa bekerja dengan normal. Aku sekarang kerja freelance dari rumah, jadi aku bisa urus ibu sambil kerja. Dan kesehatanku, dokter bilang, aku harus kontrol rutin, jaga pola makan, dan jangan stres. Aku butuh seseorang yang bisa jaga aku. Aku butuh ibu. Air mataku menetes. Ibu juga butuh kamu, Dewi. Ibu sangat merindukanmu. Kami berpelukan erat. Malam itu, di teras rumah kecil di desa terpencil, ibu dan anak bersatu kembali. Luka-luka di hati masih terasa, tapi kami tahu bahwa kami akan menyembuhkannya bersama-sama. Pagi harinya, warga desa datang ke rumahku setelah mendengar kedatangan Dewi. Bu Sari, Pak Harto, Bu Tini, Bu Yati, Bu Lastri, Pak Joko, dan banyak lagi. Mereka membawa makanan, nasi tumpeng, sayur lodeh, ayam goreng, tempe, tahu. Bu Siti, ini sedekah untuk ibu dan anak ibu. Kami senang keluarga ibu sudah berkumpul lagi, kata Pak Harto dengan senyum lebar. Dewi yang melihat kedatangan warga dengan membawa makanan segitu banyak terkejut. Dia menatapku. Ibu, mereka ini. Mereka yang menyelamatkan ibu setahun ini, Dewi. Mereka yang memberi ibu makan saat ibu kehabisan uang. Mereka yang mengajari ibu bekerja di sawah dan menganyam. Mereka yang membuat ibu bertahan hidup. Dewi berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah warga desa. Terima kasih banyak sudah menjaga ibu saya. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi. Kalian sudah menyelamatkan nyawa ibu saya. Bu Sari tersenyum dan menepuk pundak Dewi. Sudah nak, jangan terlalu formal. Bu Siti sudah seperti keluarga kami sendiri. Kami senang bisa membantu. Yang penting sekarang kalian sudah berkumpul lagi. Keluarga harus bersama, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Kami makan bersama pagi itu. Semua warga desa yang datang, aku dan Dewi. Kami duduk di lantai teras dan halaman rumah karena tidak muat di dalam. Kami makan dengan tangan, berbagi lauk pauk, tertawa mendengar cerita-cerita lucu. Dewi tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia datang kemarin. Senyum yang tulus, yang sudah lama tidak kulihat di wajahnya. Setelah makan, Pak Harto berbicara. Bu Siti, jadi kapan mau pulang ke Jakarta? Aku menatap Dewi, lalu menatap warga desa yang sudah kuanggap keluarga. Beberapa hari lagi, Pak. Ibu masih ingin pamitan dengan semua orang dengan baik. Dan Dewi juga perlu istirahat dulu, kondisinya masih lemah. Baik, Bu. Tapi ingat, kapanpun Bu Siti mau kembali ke sini, pintu kami selalu terbuka. Desa ini akan selalu jadi rumah kedua untuk ibu. Kata-kata Pak Harto membuat mataku berkaca-kaca lagi. Aku berdiri dan memeluk Pak Harto, lalu Bu Sari, lalu satu persatu warga desa yang hadir. Terima kasih untuk semuanya. Kalian sudah memberikan ibu keluarga baru saat ibu merasa paling sendirian.